Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi terkait dengan apakah memang depresi itu adalah tanda-tanda lemah iman atau bagaimana Ustaz? Depresi ya? Ya. Baik, begini, kalau kita berbicara tentang depresi, kita harus menggali dulu konsep apa yang disebut dengan ODGJ. Tahu ODGJ? Orang ODGJ? dengan gangguan jiwa. Nah, orang dengan gangguan jiwa. Sebab depresi itu salah satu gejala ODGJ. Jadi dalam beberapa riset menyatakan setiap manusia atau setiap orang itu berpotensi mengalami ODGJ. Depresi itu hanya satu bagian saja dari gejala yang namanya ODGJ. Sebetulnya masih banyak gejala ODGJ. Misalkan stres juga bagian daripada ODGJ. Kemudian ansietas, kecemasan yang berlebihan. Ya. Atau misalkan halusinasi, skizo. Atau misalkan juga kita mengalami bipolar, ya, kepribadian ganda dan sebagainya. Itu beberapa gejala-gejala daripada ODGJ. Intinya adalah depresi salah satu gejala daripada ODGJ, dan setiap orang berpotensi mengalami ODGJ. Itu yang perlu kemudian kita pahami. Yang kedua, kalau kita lihat riset dari Kesehatan Nasional tahun 2018 menyatakan itu hampir 19 juta orang Indonesia dia pernah mengalami yang namanya ODGJ. Bahkan 15 juta diantaranya dia mengalami yang namanya depresi. Dan kalau Anda tahu, depresi itu paling banyak menyasar generasi-generasi yang berada pada usia produktif. Jadi antara 15 sampai 39 tahun itu adalah usia yang rentan mengalami depresi. Bahkan tidak sedikit dari depresi ini yang berujung pada bunuh diri. Kalau kita lihat riset tahun 2016 dari Balitbank Kesehatan Nasional itu menyatakan setiap 5 orang gitu ya, dari jumlah penduduk di Indonesia per 5 orang itu dia mengalami bunuh diri. Jadi berpotensi mengalami bunuh diri disebabkan karena depresinya. Jadi berbicara mengenai apakah depresi itu tanda lemah seseorang, nah ini yang kemudian perlu kita tempatkan. Di satu sisi depresi itu bagian daripada sesuatu yang sifatnya natural atau alami secara psikis. Jadi wajar kalau orang sedang mengalami tekanan, banyak tekanan dan sebagainya, kemudian dia tiba-tiba mengalami depresi dan sebagainya, itu bagian dari sesuatu yang normal. Tapi di sisi yang lain juga salah satu penyebab lemahnya seseorang gitu ya, itu boleh jadi salah satunya karena depresi. Kalau depresi tanda lemah itu menurut saya tidak benar. Tetapi kalau depresi menyebabkan lemah iman seseorang itu bisa jadi benar. Tetapi tidak sedikit juga yang karena depresi dia malah mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kuncinya ada pada bagaimana dia bisa mengontrol dirinya. Nah, kontrol diri itu dilakukan salah satunya melalui ajaran agama. Ada satu riset yang disampaikan oleh Pew Research Center tahun 2020 bahwa salah satu hal yang bisa menyebabkan orang menjadi tenang, dia terhindar dari yang namanya stres, depresi, bahkan tindakan amoral, itu karena faktor agama. Jadi 58% orang yang aktif beragama maka cenderung lebih sehat mentalnya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan begini, dalam diri manusia itu kan ada segumpal daging. Ida solahat solahal jasadu kulluhu, wa ida fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging ini baik kondisinya, maka akan baik seluruhnya. Tapi kalau kondisi daging ini jelek, maka akan jelek juga seluruhnya. Artinya kalau hati yang disebut segumpal daging itu kan hati, ya kan? Al-qalbu kan begitu. Kalau hati ini kondisinya baik, maka ini akan berpotensi baik juga bagi fisiknya. Berarti kuncinya adalah bagaimana pada saat kita mengalami depresi, kita harus bisa mengontrol depresi itu dengan keimanan dan ketakwaan. Proses bertakorub, zikrullah, melaksanakan ritual ibadah itu adalah salah satu solusi bagaimana kita bisa mengurangi, meminimalisir yang namanya depresi. Tetapi tidak usah dihilangkan dan tidak usah dihindari, sebab secara psikis itu adalah kondisi yang normal. Justru kalau orang depresi itu adalah potensi bagi dia untuk jeda dari berbagai aktivitas yang membuat tekanan bagi dirinya, dan dalam posisi jeda itu dia berefleksi, berintrospeksi. Salah satunya adalah dengan menjalankan ritual-ritual ibadah dalam ajaran agama, dan ritual ibadah itulah yang akan menyelamatkan dia dari depresi yang menghantuinya. Begitu Pak Jibril. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.